Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Novanda Putrianisa, Nurul Hidayah, dan Safira Jazilatur Rahmah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sistem Moneter Internasional dan Neraca Pembayaran. Jadi standar emas itu pertama kali digunakan oleh negara Inggris pada tahun 1821. Dan standar emas menciptakan sistem nilai tukar tetap dikarenakan masing-masing negara mengikat atau mematok nilai mata uang terhadap emas. Dan pada tahun 1821 sampai 1918, mata uang paling penting dalam perdagangan internasional adalah pound sterling Inggris. Lalu runtuhnya standar emas. Berakhirnya sistem standar emas yaitu pada masa Perang Dunia Pertama, bulan Agustus 1914. Sistem ini berakhir karena adanya tekanan ekonomi yang ditimbulkan dari terjadinya perang. Tekanan ini membuat negara-negara menangguhkan kegiatannya dalam menjual dan membeli emas pada nilai per mata uang mereka. Dan juga terjadi konferensi di Brussels pada 1920 dan di Genoa pada 1922 dengan hasil kesepakatan adalah kembali menggunakan sistem standar emas. Namun terjadi juga permasalahan ekonomi kembali sehingga Bank Sentral Inggris tidak lagi mampu mempertahankan nilai pound dan pada akhirnya menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Dan selanjutnya yaitu pada masa ini beberapa negara berusaha untuk mendevaluasi nilai mata uang dengan tujuan membuat barang mereka lebih murah di pasar dunia. Beberapa negara juga menaikkan tarif terhadap barang impor dengan harapan untuk melindungi barang domestik mereka yang bersaing dengan impor. Beberapa juga negara yang menganut sistem nilai tukar mengambang juga berusaha untuk memiskinkan negara lain. Perdagangan internasional menyusut dan merugikan setiap industri ekspor di setiap negara. Terpuruknya perekonomian dunia juga memicu perang militer dengan munculnya Perang Dunia II pada tahun 1939. Selanjutnya, era Bretton Woods. Jadi, setelah runtuhnya standar emas dan terjadinya Perang Dunia Pertama, banyak ahli sejarah itu meyakini bahwa kerusakan sistem moneter internasional dan perdagangan internasional setelah Perang Dunia Pertama itu menciptakan kondisi ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya Perang Dunia Kedua, yaitu kondisi ekonomi seperti inflasi, pengangguran, serta pada masa itu biaya untuk membangun kembali ekonomi yang hancur itu menimbulkan ketidakstabilan kondisi politik. Nah, maka dari itu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada masa pasca Perang Dunia Pertama, maka pada tahun 1944 perwakilan dari 44 negara itu bertemu di sebuah resort di Bretton Woods dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi pasca Perang Dunia Pertama yang dapat mempromosikan perdamaian dan kemakmuran di seluruh dunia. Nah, dalam konferensi itu terjadi kesepakatan untuk menggunakan standar emas berbasis dolar. Nah, standar ini itu masuk dalam kategori nilai tukar tetap. Nah, contoh dari penggunaan standar ini yaitu pada masa itu Amerika Serikat menetapkan $35 per ons emas. Nah, lalu kenapa sih kok menggunakan dolar? Jadi, pada masa pasca Perang Dunia Kedua itu hanya mata uang dolar saja yang mudah dipertukarkan dengan mata uang lainnya. Maka dari itu standar ini digunakan pada masa itu. Nah, lalu untuk kesepakatan yang kedua adalah pembentukan dua organisasi baru yang tujuannya adalah untuk pembangunan ekonomi dunia
dan Sistem Moneter Internasional. Nah, dua organisasi itu yaitu adalah Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau yang saat ini dikenal dengan Bank Dunia, dan organisasi yang kedua adalah Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund dan disingkat dengan IMF. Nah, Bank Dunia ini didirikan pada tahun 1945 yang tujuan awalnya adalah untuk mendanai rekonstruksi ekonomi Eropa yang hancur karena adanya perang. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, di mana Bank Dunia ini berhasil untuk menyelesaikan misinya, maka dari itu untuk terus berkembang, Bank Dunia ini menciptakan 3 organisasi afiliasi, yaitu yang pertama ada Asosiasi Pembangunan Internasional, yang kedua ada Korporasi Keuangan Internasional, dan yang ketiga ada Badan Penjamin Investasi Multilateral. Lalu organisasi yang kedua Dana Moneter Internasional. Jadi organisasi ini itu difungsikan untuk mengawasi jalannya sistem moneter internasional, dan keanggotaan dari IMF ini harus bersedia untuk mematuhi aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh organisasinya. Dan salah satunya yaitu untuk membayar deposito atau kuota dalam bentuk emas dan dalam bentuk mata uang negara itu sendiri. Nah, pada akhirnya deposito ini juga akan dipergunakan untuk kepentingan negara itu sendiri atau juga dipergunakan untuk kepentingan negara anggota IMF yang lainnya. Selanjutnya adalah kinerja sistem moneter internasional sejak 1971. Pada tahun 1973, bank sentral dari berbagai negara tidak bisa melawan kekuatan pasar bebas, sehingga mereka menetapkan nilai tukar fleksibel. Namun, sistem ini baru disahkan pada tahun 1976 di sebuah konferensi internasional yang diadakan di Jamaika. Dari konferensi tersebut, terdapat hasil dari perjanjian Jamaika yang isinya adalah bahwa setiap negara bebas mengadopsi sistem nilai tukar apapun yang paling baik dan paling tepat menurut kebutuhannya sendiri. Contohnya adalah Amerika Serikat yang mengadopsi nilai tukar mengambang, dan beberapa negara lain yang mengadopsi nilai tukar tetap dengan mematokkan uang mereka terhadap dolar, French Prancis, atau mata uang lainnya. Sistem moneter ini menyebabkan mata uang negara mengambang terhadap mata uang negara lain. Misalnya, dolar Amerika Serikat dan mata uang yang bernilai tetap terhadap dolar Amerika Serikat mengambang terhadap mata uang euro dan mata uang yang bernilai tetap terhadapnya. Namun, sistem nilai tukar fleksibel tidak berjalan mulus. Salah satu contoh kasusnya adalah negara Arab yang memberlakukan embargo pada pengiriman minyak bumi ke negara-negara seperti Amerika Serikat dan juga Belanda. Organisasi negara pengekspor minyak bumi berhasil menaikkan harga minyak bumi dunia hingga 4 kali lipat dari $3 per barel pada Oktober 1972. Hal ini menyebabkan tekanan inflasi pada negara-negara pengimpor minyak bumi. Materi selanjutnya yaitu neraca pembayaran atau dalam dunia internasional dikenal dengan Balance of Payment atau BOP. Nah, dalam neraca pembayaran itu sendiri terdapat sebuah sistem akuntansi BOP. Lalu apa sih sistem akuntansi BOP itu? Jadi sistem akuntansi BOP adalah sebuah sistem pembukuan yang dirancang untuk mengukur dan mencatat semua transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk satu negara dan penduduk semua negara lain, dan dicatat dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, BOP sendiri sangat penting bagi pelaku bisnis internasional karena beberapa alasan, yaitu diantaranya yang pertama, statistik BOP itu dapat membantu mengidentifikasi pasar negara berkembang pada barang dan jasa. Dan yang kedua,
statistik BOP itu dapat membantu memperingatkan kebijakan baru yang dapat mengubah iklim bisnis suatu negara dan mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang dioperasikan di negara tersebut. Misalnya nih, adanya kenaikan cukup tajam pada impor di suatu negara. Nah, itu kan bisa dilihat dari catatan transaksi di akuntansi BOP. Nah, hal tersebut itu menandakan bahwa kondisi ekonomi negara tersebut itu sedang tidak baik dan adanya pengetatan pasokan uang domestik. Sehingga bagi pelaku bisnis di negara tersebut itu perlu mengambil sebuah kebijakan baru dengan menyusutkan persediaan untuk mengantisipasi penurunan permintaan pelanggan. Nah, yang ketiga, statistik BOP itu dapat menunjukkan pengurangan cadangan devisa suatu negara. Artinya bahwa mata uang suatu negara dapat terdepresiasi di masa depan. Lalu yang keempat itu ada statistik BOP dapat menunjukkan peningkatan risiko pinjaman ke negara-negara tertentu. Nah, untuk konsep pencatatan akuntansi BOP sendiri yaitu berupa pembukuan berpasangan. Artinya, pencatatan itu berupa debit dan kredit. Lalu untuk komponen yang ada dalam sistem akuntansi BOP itu terbagi menjadi 4, yaitu ada akun lancar, akun modal, akun cadangan resmi, lalu yang terakhir ada kesalahan dan kelalaian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan akun lancar dan akun modal. Akun lancar sendiri itu merupakan transaksi ekspor dan impor barang dagangan. Lalu ada ekspor dan impor jasa, ada pendapatan investasi dan pemberian. Kalau akun modal sendiri adalah akun yang mencatat transaksi modal, pembelian, dan penjualan aset antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain. Transaksi akun modal itu dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu investasi asing langsung dan investasi portofolio asing. Selanjutnya saya akan menerangkan dari komponen utama dari sistem akuntansi BOP. Akun utama yang ketiga dalam sistem akuntansi BOP adalah akun cadangan resmi. Akun ini mencatat 3 cadangan resmi yang dimiliki oleh satu pemerintah nasional. Cadangan ini digunakan untuk mengintervensi dalam pasar valuta asing dan dalam transaksi dengan bank sentral lainnya. Cadangan resmi terdiri dari 4 jenis aset. Yang pertama yaitu emas, dan yang kedua mata uang konvertibel, yang ketiga SDR, dan yang keempat posisi cadangan di IMF. Selanjutnya yaitu kesalahan dan kelalaian akun terakhir dalam sistem akuntansi BOP adalah akun kesalahan dan kelalaian. Salah satu prinsip mutlak dari sistem akuntansi BOP adalah bahwa BOP harus seimbang. Apabila secara teori persamaan, yaitu dengan akun lancar ditambah akun modal plus akun cadangan sama dengan 0. Namun, persamaan ini tidak akan pernah tercapai dengan praktik karena kesalahan pengukuran. Akun kesalahan dan kelalaian digunakan untuk membuat BOP seimbang sesuai dengan persamaan berikut, yaitu akun lancar ditambah akun modal, ditambah akun cadangan resmi, ditambah kesalahan dan kelalaian sama dengan 0. Terkadang kesalahan dan kelalaian dikarenakan adanya ketidaksengajaan oleh individu-individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penyelundupan obat, pencucian uang, dan penghindaran pengawasan mata uang dan investasi yang terlarang yang diberlakukan oleh pemerintah asal negara mereka. Beberapa kesalahan juga dapat muncul dalam akun lancar. Selanjutnya adalah mendefinisikan surplus dan defisit BOP. Neraca pembayaran adalah pencatatan secara sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain yang menimbulkan pembayaran antar negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun.
Suatu neraca pembayaran dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana, perdagangan dan investasi dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan kepada negara lain. Akibatnya, terjadi suatu apresiasi nilai mata uang negara tersebut terhadap nilai mata uang negara lain. Dan sebaliknya, neraca pembayaran dikatakan defisit apabila terdapat kelebihan impor terhadap ekspor, yakni suatu ketergantungan terhadap investor asing, dan terjadi penilaian terlalu tinggi terhadap mata uang negara tersebut. Negara yang mengalami neraca pembayaran defisit wajib menutupi defisit atau kekurangan itu dengan mengekspor emas atau cadangan mata uang kuat. Misalnya dolar Amerika Serikat yang diterima sebagai alat pembayaran utang luar negeri atau balance of payment. Ketika suatu negara mengekspor lebih banyak barang dan jasa daripada yang diimpornya, maka negara itu mempunyai surplus perdagangan. Dan ketika negara itu mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada yang diekspornya, maka negara tersebut mempunyai defisit perdagangan. Meskipun begitu, defisit neraca perdagangan tidak selalu menjadi masalah, karena memungkinkan konsumen negara tersebut memperoleh manfaat karena produk impor menjadi lebih murah dibandingkan produk domestik. Namun, pembelian produk impor menyebabkan berpindahnya ketergantungan pada produk domestik menjadi ketergantungan pada produk asing, sehingga pemerintah berupaya memperbaiki defisit neraca perdagangan. Terdapat beberapa metode untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan adalah dapat dilakukan dengan meningkatkan ekspor atau menurunkan impor, sehingga Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas. Kedua, kebijakan untuk meningkatkan kesiapan supply chain untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur, terutama dari pusat-pusat manufaktur yang baru. Dan ketiga adalah peningkatan penanaman modal asing secara berkelanjutan melalui insentif pajak yang efektif dan revisi daftar negatif investasi. Selanjutnya saya akan membacakan studi kasus tentang sistem moneter internasional yang berjudul Depresiasi Mata Uang Negara disebabkan penetapan standar emas terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, kasus penetapan standar emas ini berdampak terhadap perekonomian. Dampak dari depresiasi rupiah terhadap dolar ini amatlah dahsyat. Indeks harga saham gabungan IHSG juga terpuruk. Nah, dampaknya yaitu kebijakan otoritas moneter yang menerapkan kebijakan uang ketat untuk membendung pelemahan rupiah dengan menaikkan suku bunga, memaksa bunga pinjaman naik. Akibatnya, proyek-proyek terhenti dan sejumlah perusahaan-perusahaan gulung tikar. Dampak selanjutnya yaitu terjadinya PHK besar-besaran. Dan harga sembako pun ikut naik dan juga barang-barang lainnya meningkat tajam sehingga membuat rakyat semakin menderita. Nah, upaya salah satu dari negara yang memberikan respon yang kuat dari instabilitas sektor moneter tersebut adalah Rusia. Pemerintah Rusia telah menyadari sifat spekulatif pasar uang dan ketidakstabilan yang diakibatkan oleh pendapatan standar mata uang pada 10 Juli 2001. The Bank of Russia yang merupakan bank sentral Rusia mengedarkan mata uang emas bernama Chervonet. Dengan demikian, mata uang emas menjadi alat pembayaran yang sah. Diharapkan dalam jangka pendek, orang-orang Rusia bersedia mengubah tabungan mereka dari mata uang dolar menjadi mata uang Chervonet di samping rubel yang saat ini beredar. Dalam jangka panjang, Rusia juga diharapkan dapat membuat perubahan besar dalam kebijakan keuangan internasional di tengah kegalauan banyak negara yang berusaha melepaskan diri dari sistem keuangan dunia yang berporos pada kepentingan bangsa Anglo-Amerika Serikat. Bahkan pada perjanjian Maastricht pada bulan Februari 1992, dalam upaya untuk menciptakan mata uang tunggal pada tahun 1999, Bank Sentral Eropa
yang merupakan peleburan dari bank-bank sentral negara-negara Eropa, berupaya mengumpulkan 50 miliar euro dalam bentuk emas dari seluruh negara-negara anggota sebagai cadangannya. Demikian pula halnya pada tanggal 1 Januari 1999, Dewan Pengawas Bank Sentral Eropa telah menerapkan bahwa 15% dari cadangan dasarnya yang mencapai 9,5 miliar euro harus berbentuk emas, dan keinginan sejumlah ekonom dan pejabat pemerintahan untuk kembali pada standar emas, yaitu gold standard, bukanlah tanpa alasan. Di sini kami mengambil studi kasus neraca pembayaran yang ada di Indonesia. Jadi pada tahun 2020 di triwulan pertama kinerja neraca pembayaran di Indonesia itu mengalami defisit. Nah, hal ini itu disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, defisit ini merupakan salah satu dampak dari ketidakpastian di pasar keuangan seiring dengan penyebaran COVID-19 di berbagai negara dan termasuk salah satunya adalah di Indonesia. Lalu apa sih dampak dari adanya kasus ini? Yang seperti kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di semua negara itu tertekan. Nah, tidak terkecuali bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia sendiri, di mana tekanan itu adalah sebesar 2,97%. Hal ini dapat dilihat dari neraca pembayaran di Indonesia pada triwulan 1, yaitu di tahun 2020, mengalami defisit sebesar 8, miliar US dollar dan menurun dibandingkan triwulan pertama di tahun 2019 yang mengalami surplus, yaitu sebesar 2,4 miliar US dollar. Nah, hal ini disebabkan oleh transaksi finansial yang menurun secara signifikan akibat dari pemberlakuan kebijakan penanganan COVID-19, yaitu seperti adanya pembatasan aktivitas sosial, misalnya PSBB. Dan hal itu berujung pada penurunan aktivitas ekonomi, sehingga mengakibatkan akhirnya terjadinya defisit bagi neraca pembayaran yang ada di Indonesia itu karena aktivitas ekonomi yang berhenti. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah untuk menangani dan mencegah dampak pandemi COVID-19 yang lebih buruk pada perekonomian nasional. Pemerintah mengambil langkah luar biasa atau extraordinary dengan menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Perpu dimaksud mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara. Kebijakan keuangan negara yang diatur meliputi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan, termasuk relaksasi batas defisit 3% PDB maksimal sampai 2022. Selain itu juga bisa dengan melakukan kerjasama internasional. Salah satunya adalah Regional Comprehensive Economic Partnership yang diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara anggota baik melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan kerjasama dalam berbagai sektor. Dan dari analisa kasus neraca pembayaran Indonesia yang mengalami defisit dikarenakan adanya pandemi COVID ini, dapat kami rekomendasikan atau solusi alternatif bahwa sebaiknya pemerintah melakukan kebijakan fiskal serta kebijakan moneter yang dimaksudkan agar pengeluaran, pendapatan, jumlah uang yang beredar, serta tingkat suku bunga dapat diatur kembali, mengingat pandemi ini sangat membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, pemerintah juga bisa merubah pola pikir dan pola tindak dari seluruh sektor yang telah ada untuk mencari terobosan baru, seperti rekapitalisasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau memperbaiki struktur kapital agar lebih stabil, serta dapat melakukan nasionalisasi aset-aset yang tujuannya agar seluruh kekayaan Indonesia ini dapat diolah dan dinikmati oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.